Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siang Ibu. Siang Ibu. Oke, bagaimana kabarnya hari ini? Sehat? Alhamdulillah sehat Ibu. Alhamdulillah. Nah, oke anak-anak, sebelum kita memulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Tapi Ibu minta yang memimpin doanya itu doanya yang bagus. Ada yang mau? Saya Ibu. Oke, Lulu, silahkan. Oke, jadi sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita memulai doa terlebih dahulu. Semoga pembelajaran yang kita dapat pada hari ini dapat bermanfaat bagi teman-teman sekalian dan bermanfaat bagi masa depan kita. Semoga puasa pada hari ini lancar dan semoga kita semua diberkahi selalu. Amin ya robbal alamin. Berdoa selesai. Amin ya rabbal alamin. Oke, terima kasih Lulu, bagus sekali ya doanya. Nah, sekarang Ibu akan mengecek kehadiran anak-anakku semua. Ibu absen dulu ya. Maulia Arumaisa. Hadir Ibu. Lulu Ilva Pratiwi. Hadir Bu. Miftah Anugrah Alda. Hadir Ibu. Indri Septiani. Tidak ada ya Indri Septiani? Atau belum bergabung? Belum Ibu. Oke, baik, kita lanjut saja ya. Nah, sekarang Ibu mau bertanya, ada yang masih ingat pembelajaran kita pada pertemuan minggu lalu? Saya Ibu. Oke, lalu apa? Keberagaman sosial budaya dan ekonomi Bu. Oke, benar sekali ya. Nah, sekarang Ibu ada pertanyaan lagi. Nah, ada yang bisa jawab faktor penghambat kesatuan dan persatuan di Indonesia? Saya Ibu. Oke, Maulia, silahkan. Faktor penghambat persatuan dan kesatuan di Indonesia itu yang pertama, masyarakat Indonesia yang beraneka ragam atau biasa disebut dengan heterogen. Yang kedua, kurangnya kesadaran akan gangguan dari luar. Yang ketiga, ancaman, tantangan, dan hambatan serta gangguan yang mendorong NKRI. Yang keempat, ketimpangan dan ketidakmerataan pembangunan. Dan yang terakhir, paham etnosentrisme. Sekian Ibu. Oke, benar sekali ya. Jadi, jawaban dari temannya tadi itu terkait dengan materi yang akan kita pelajari pada hari ini. Nah, materi yang akan pelajari pada hari ini yaitu menelaah persatuan dan kesatuan bangsa terhadap kehidupan berbangsa dan dampaknya. Nah, sebelum Ibu menjelaskan lebih jauh, Ibu akan menampilkan satu video pendek yang berkaitan dengan materi kita pada hari ini. Nah, untuk itu Ibu minta kepada anak-anak semua untuk memperhatikan video yang ditampilkan karena di akhir nanti Ibu akan bertanya kepada anak-anakku semua. Baik Bu. Berjuang bersama dengan orang-orang dari daerah lain. Kesadaran inilah yang akhirnya mendorong lahirnya persatuan dan kesatuan bangsa. Dengan dilandasi oleh semboyan
Bineka perbedaan dalam keluarga bisa berupa suku, budaya, sifat, atau kegemaran. Apapun perbedaan dalam keluargamu, tetap harus saling menghargai. Dengan menghargai perbedaan dan menganggapnya sebagai anugerah Tuhan, maka kalian akan hidup rukun dan harmonis. Tingkatan selanjutnya adalah persatuan dan kesatuan di sekolah. Teman-teman di sekolah dapat berasal dari suku dan agama yang berbeda-beda. Sikap saling menghormati dengan sesama teman dapat memperkuat persatuan dan kesatuan di lingkungan sekolah. Yang ketiga adalah persatuan dan kesatuan di masyarakat. Masyarakat memiliki berbagai keberagaman seperti suku, bangsa, agama, budaya, tingkat pendidikan, tingkat kesejahteraan, dan pekerjaan. Persatuan dan kesatuan dapat terjalin jika saling membantu, menghormati setiap pekerjaan, dan menghargai setiap perbedaan. Yang keempat adalah persatuan dan kesatuan di negara. Perangkat pemerintah yang bersatu untuk mengatasi permasalahan negara, serta rakyat yang juga ikut mendukung program pemerintah menunjukkan semangat persatuan dan kesatuan di tingkat negara. Nah, itulah tadi video pembelajaran terkait materi kita pada hari ini. Nah, Ibu akan bertanya, apa sih nilai persatuan dan kesatuan itu? Ada yang bisa menjawab? Saya Ibu. Oke, Miftah, silahkan. Jadi nilai persatuan mengacu pada semangat untuk bersatu dan bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama tanpa memandang perbedaan agama, suku, ras, atau golongan. Nilai ini menekankan pentingnya menjaga hubungan harmonis antar anggota masyarakat, serta memperkuat kebersamaan dan persaudaraan. Sedangkan nilai kesatuan mengacu pada pengakuan bahwa seluruh anggota masyarakat merupakan bagian dari suatu kesatuan yang lebih besar, yakni negara atau bangsa. Nilai ini menekankan pentingnya menjaga integritas dan keutuhan negara serta menghormati keberagaman yang ada di dalamnya. Dengan mengedepankan nilai-nilai ini, diharapkan dapat tercipta masyarakat yang damai, harmonis, dan maju secara bersama-sama. Sekian, Ibu. Oke, Miftah, jawabannya sangat bagus ya. Nah, siapa tahu ada dari kalian yang ingin menambahkan jawaban? Saya, Bu. Oke, Lulu, silahkan. Jadi nilai persatuan dan kesatuan itu merujuk pada nilai-nilai yang mengedepankan kebersamaan, kerjasama, dan solidaritas antara anggota masyarakat dalam suatu negara atau komunitas. Nah, dari video yang tadi diputar oleh Ibu, saya dapat menyimpulkan bahwa persatuan dan kesatuan itu dapat terjalin ketika kita itu saling menghargai dan membantu satu sama lain. Terima kasih, Bu. Oke, benar sekali ya jawaban yang dikatakan oleh temannya tadi. Tapi Ibu mau satu orang lagi, Indri Septiani, coba Indri Septiani simpulkan dari dua jawaban temannya tadi. Bisa, Indri Septiani? Bisa, Ibu. Oke, silahkan. Jadi kesimpulan pembelajaran pada hari ini yang bisa saya simpulkan yaitu nilai persatuan mengacu pada semangat untuk bersatu dan bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama tanpa memandang perbedaan agama, suku, ras, atau golongan. Nilai ini menekankan pentingnya menjaga hubungan harmonis antar anggota masyarakat. Sedangkan nilai kesatuan mengacu pada pengakuan bahwa seluruh anggota masyarakat merupakan bagian dari suatu kesatuan yang lebih besar, yakni negara atau bangsa. Dengan mengedepankan nilai-nilai ini diharapkan dapat
tercipta masyarakat yang damai, harmonis, maju, dan secara bersama-sama. Sudah? Oke, terima kasih Indri, jawabannya sangat bagus. Nah, karena Ibu rasa anak-anak memberikan tugas. Nah, tugasnya ini dikerjakan di rumah ya dan dikumpulkan pada pertemuan berikutnya. Pertanyaannya boleh dicatat ya. Nah, pertanyaan Ibu yaitu apa faktor pendorong Perf Indonesia dan dasar negara Pancasila? Apakah sudah paham? Iya, Bu. Paham. Paham, Ibu. Oke, tugasnya ini dikumpulkan pada pertemuan berikutnya ya, dan Ibu minta semuanya harus mengumpulkan tugas. Nah, dan yang terakhir yaitu Ibu akan sedikit menjelaskan materi kita pada hari ini. Adapun yang dapat Ibu simpulkan yaitu persatuan berasal dari kata satu yang berarti utuh dan tidak terpecah belah. Artinya yaitu lebih luasnya yaitu berkumpulnya berbagai macam corak dari berbagai kalangan, ras, budaya, dan adat istiadat dalam masyarakat yang bersatu dengan serasi. Kesatuan merupakan hasil dari persatuan yang telah menjadi utuh. Maka dari itu, persatuan dan kesatuan sangat erat hubungannya. Nah, sekarang Ibu akan melakukan refleksi kepada anak-anakku semua karena Ibu rasa setelah dari beberapa jawaban dari temannya tadi dan penjelasan sedikit dari Ibu, nah Ibu rasa anak-anakku semua sudah paham ya. Jadi kita akan melakukan refleksi. Nah, Ibu minta satu orang yang berani untuk berpendapat tentang apa yang sudah dipahami terkait materi kita pada hari ini. Ada yang mau? Saya, Bu. Oke, Lulu, silahkan. Jadi yang saya dapat ketahui dari pembelajaran kali ini yaitu yang pertama, faktor penghambat persatuan. Nah, di mana faktor penghambat persatuan itu, adapun beberapa faktor penghambat persatuan dan kesatuan di Indonesia itu, masyarakat Indonesia yang beragam, kurangnya kesadaran akan gangguan dari luar, ancaman, tantangan, dan hambatan, ketimpangan, dan tidak meratanya pembangunan dan paham etnosentrisme. Lalu tadi juga kita belajar tentang apa itu persatuan dan kesatuan. Nah, jadi persatuan dan kesatuan. Jadi persatuan dan kesatuan itu dapat terjalin jika kita saling menghargai dan membantu satu sama lain. Oke, terima kasih Bu. Mungkin itu saja. Oke, bagus sekali ya jawaban dari temannya tadi. Tapi Ibu masih ada satu pertanyaan lagi nih untuk yang tercepat satu orang saja ya. Nah, pertanyaannya itu, apa sih dampak yang terjadi saat tidak adanya persatuan dan kesatuan bagi kehidupan berbangsa dan bernegara? Ada yang tahu? Terpecah belahnya suatu negara. Ya, bisa dijelaskan? Kalau menurutku Bu, dampaknya tidak ada persatuan yaitu terpecahnya suatu negara atau bangsa. Karena kan kalau menurutku saya bukan kalau ada persatuan dan kesatuan itu berarti kita harus kan kan persatuan dan kesatuan itu dapat terjalin ketika kita saling menghargai dan membantu satu sama lain. Jadi kalau tidak ada persatuan dan kesatuan maka akan terpecahnya
suatu bangsa. Terima kasih, Bu. Oke, jawabannya sudah bagus ya. Nah, karena waktu kita sudah selesai, jadi pertemuan kita pada hari ini cukup sampai di sini. Semoga kita masih bisa bertemu pada pertemuan berikutnya. Sebelum Ibu menutup pertemuan pada hari ini, apakah anak-anakku semua sudah paham? Ibu. Paham, Bu. Oke, bagus sekali ya, karena hari ini semuanya aktif untuk menjawab. Nah, untuk itu Ibu akhiri pertemuan kita pada hari ini. Jika Ibu ada salah kata mohon dimaafkan, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Iya, sama-sama.